Halo Sobat Budirayu, jumpa lagi dengan saya Erika di acara BRIS, Budirayu Info Sehat. Kali ini kita akan membahas soal spirometri. Nah, banyak kan Sobat Budirayu yang belum tahu apa sih sebenarnya spirometri ini. Karena banyak nih video-video yang beredar di YouTube tentang cara mengukur kekuatan paru. Ada yang dengan cara menahan nafas, kuatnya berapa lama. Namun cara-cara seperti ini kan belum tentu valid ya Sobat Budirayu. Ada nih alat khusus untuk mengukur kekuatan paru yang dinamakan dengan spirometri. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari Rumah Sakit Budi Rahayu. Beliau adalah Dr. Lawrence Lolipati Selano, SPP, FISR. Beliau ini adalah dokter spesialis paru yang berpraktek di Poliklinik Rumah Sakit Umum Budi Rahayu. Oke, Sobat Budi Rahayu, kita sapa dulu ini dokter. Selamat pagi dokter, Selamat pagi kabarnya? Mbak. Baik Mbak. Oke, kali ini kita akan bahas nih dokter seputar tentang spirometri. Kan banyak nih Sobat Budi Rahayu yang mungkin masih asing dengan kata-kata spirometri ini dokter. Bisa tolong dijelaskan dokter sebenarnya apa sih pemeriksaan spirometri ini dok? Oke, terima kasih ya Mbak. Mungkin bukan orang Budi Rahayu saja, tapi mungkin orang awam di luar juga masih banyak belum mengerti apa sih spirometri ya. Mungkin selama ini apalagi dalam era COVID kemarin kan banyak sekali mereka bikin untuk melihat kemampuan paru ya. Tapi yang benar yaitu ada dengan pemeriksaan spirometri ya. Kalau kita ketahui bahwa spirometri itu asal dari dua kata, spiro dan metri. Spiro itu dari bahasa Yunani berarti nafas. Kalau metri berarti ukurannya. Nah, jadi spirometri adalah suatu alat untuk mengukur fungsi pernafasan atau ya itu ya. Dalam hal ini adalah untuk mengukur kemampuan daripada pasien-pasien atau penderita untuk mengeluarkan udara secara total setelah melakukan suatu inspirasi yang maksimal. Jadi dia umpamanya kalau kita menarik nafas gitu, itu namanya inspirasi ya. Nah, itu harus menarik nafas, inspirasi itu harus maksimal ya. Mungkin nanti kita lihat video yang sudah nanti akan ditampilkan bagaimana cara menarik nafas maksimal dan dilakukan total untuk setelah itu mengeluarkan nafas atau ekspirasi yang total. Nah, itu pengukurannya melalui dengan gunakan alatnya spirometri. Secara jujur bahwa fungsi paru itu ada 3 macamnya. Pertama adalah ventilasi, yang kedua adalah perfusi, yang ketiga adalah difusi. Nah, spirometri ini mengukur ventilasi. Yaitu udara masuk dan udara keluar atau inspirasi dan ekspirasi. Nah, itulah diukur oleh spirometri ini. Ya, mungkin demikian Mbak. Oke, berarti untuk mengukur kerja paru-paru ya, nafasnya gitu ya dok ya? Ya betul, nah, itu mengukur ya, karena fungsi paru-paru itu menarik napas, mengeluarkan udara itu namanya itu ventilasi itu, jadi dia mengukur itu kemampuan bagaimana, itu salah satunya alat yang gitu ya Sobat Budi Rahayu. Untuk tujuannya sendiri dokter, tujuan dilakukan pemeriksaan spirometri itu apa ya dok sebenarnya? Nah gini, jadi tujuan untuk pemeriksaan spirometri gini, kita untuk menilai bagaimana sih fungsi paru orang tersebut. Nah, ada 3 macam di sini. Kita lihat pasien itu orang tersebut normal atau ada gangguan daripada sumbatan atau obstruksi, atau gangguan daripada pengembangan paru atau restriksi atau gabungan duanya. Itu tujuan pertama ya. Jadi kita lihat pertama untuk melihat kemampuan untuk penderita apa dia normal atau tidak ya, itu statusnya itu. Juga menilai untuk apa? Menilai pengobatan. Bagaimana contohnya begini, seorang pasien datang, kita periksa ya. Kita periksa, kita berikan pengobatan, kita tahu bahwa bagaimana kita mengevaluasi pasien datang, kita lakukan spirometri, terus kita berikan pengobatan, beberapa lama kemudian kita evaluasi. Nah, kita lakukan pemeriksaan spirometri, bagaimana adakah perbaikan atau tidak. Terus yang ketiga adalah bagaimana perjalanan penyakitnya. Kita lihat juga begini, kalau tadi menilai pengobatan perjalanan penyakitnya, kok orang ini setelah diberi pengobatan bukan makin baik tapi makin jelek. Nah, kita harus evaluasi juga dengan spirometri ini, bisa menilai juga ya. Dan keempat juga apa? Menentukan prognosis. Prognosis mereka menentukan ini penyakitnya jadi bagaimana, membaik atau tidak. Itu prognosisnya sehingga ya. Nah, juga yang satu lagi yang terakhir itu mungkin apa? Untuk menilai toleransi pasien-pasien dalam tindakan bedah. Jadi contohnya begini, ada seseorang akan dilakukan bedah, terutama sekali bedah dalam hal ini bedah perut atau abdomen atau bedah torak itu atau bedah dari dada, itu penting sekali lakukan pemeriksaan spirometri. Sehingga apabila pasien itu apabila setelah nanti dioperasi
bagaimana dia akan mengalami sesak napas atau tidak, itu mungkin tujuannya. Oke, berarti bisa untuk evaluasi keberhasilan obat juga ya dokter ya? Ya, keberhasilan pengobatan itu yang tujuan yang tadi kita periksa itu. Oke dokter, untuk pasien dengan keadaan seperti apa ya dok yang perlu melakukan pemeriksaan ini? Apakah orang sehat itu juga bisa melakukan pemeriksaan ini? Oke, jadi kadang-kadang kita lihat setiap pasien datang dengan keluhan sesak yang kita tidak ketahui, kita harus lakukan pemeriksaan spirometri ya. Itu ya. Jadi dari pemeriksaan spirometri kita tahu nih sesaknya kenapa, tapi kita tidak ketahui. Kalau kita tahu bahwa dia sesak karena jantung atau sesak karena gangguan lain atau karena kecelakaan, ya tidak perlu spirometri kan. Tapi yang sesak yang tidak kita ketahui datang berobat, kita lihat bahwa dari kelainan paru, kita harus periksa spirometri. Dengan pemeriksaan spirometri tersebut kita akan tahu dia sesaknya modelnya dia tipe apa ya. Ya, yang kedua adalah apa? Kita juga untuk melakukan indikasi penderita pada yang setelah diobatin asmanya telah stabil atau PPOK-nya setelah stabil ya. Dan yang ketiga adalah evaluasi penderita asma atau PPOK. Setiap tahun ini kita akan lakukan evaluasi, apalagi dengan adanya namanya sekarang program PRB ya, program rujuk balik, kita lakukan pemeriksaan spirometri. Apabila dari spirometri hasilnya sudah membaik dari hasil spirometri tersebut, maka pasien-pasien inilah yang kita akan lakukan PRB sehingga tidak disalahkan juga. Tapi apabila pasien tersebut kita evaluasi ternyata kumat lagi atau gangguan daripada spirometri tersebut sehingga pasien itu tidak perlu kita PRB, kita obati lagi sampai dia stabil ya. Gitu ya. Juga melakukan apa juga kita lakukan, penderita akan di anestesi umum juga kita lihat tadi ya, pasien-pasien yang akan dioperasi tersebut sebelum di anestesi kita lakukan biasa dikonsul sama dokter anestesi untuk kita evaluasi spirometrinya gimana. Juga yang itu adalah pemeriksaan berkala pada pekerja yang terpajang zat-zat yang mengganggu fungsi paru ya. Contohnya begini, apalagi di sini dalam hal ini karyawan-karyawan, contohnya ada di Batang sini dekat kami sini adanya PLTU, itu mereka itu sebelum masuk kerja itu dilakukan evaluasi dulu bagaimana fal paru atau fungsi paru. Nah itu harus dievaluasi. Setelah itu 1 tahun kemudian kita lakukan pemeriksaan ulang, ada nggak tidak mengalami gangguan di paru-parunya, ada gangguan, ada obstruksi atau restriksi atau keduanya, atau tidak ada gangguan. Itu penting sekali ya. Yang ketiga itu pemeriksaan berkala pada perokok. Nah itu ingat sekali nih, perokok ini harus diingat karena perokok inilah menimbulkan gangguan namanya PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Itu penting sekali kita evaluasi indikasi pemeriksaan. Yang kedua, Anda bertanya mengenai orang sehat. Orang sehat ya dapat diperiksa spirometrinya, karena apa? Contohnya adanya calon-calon karyawan yang ya saya banyak sekali dipraktekkan saya. Jadi calon-calon karyawan itu mereka biasanya kerja di tambang batu bara di Kalimantan yang saya tahu ya, ada beberapa. Jadi mereka sebelum berangkat ke sana mereka diminta oleh perusahaannya coba cek dulu spirometri atau faal parunya. Kita bisa menjawab mereka, oh ternyata orang ini fit atau unfit, ada tergangguan atau tidak di fungsi parunya. Jadi orang sehat pun bisa. Dan kedua lagi mungkin adalah penelitian epidemiologi bagaimana keadaan penduduk daerah tersebut, ada nggak gangguan daripada fungsi parunya, terutama sekali dalam hal ini contoh sekarang lagi keadaan erupsi di Gunung Merapi, itu kan debu-debu, asap-asap itu, sehingga kita tidak tahu. Kita lakukan pemeriksaan buat penduduk-penduduk sekitar situ, bagaimana pemeriksaan spirometri, bagaimana keadaan fungsi paru mereka. Mungkin demikian, Mbak. Oke, dokter. Begitu ya, Sobat Budidayu. Lalu untuk persiapannya sendiri nih dokter, adakah persiapan khusus untuk orang yang akan melakukan pemeriksaan spirometri? Apakah harus ada puasa atau tidak boleh minum alkohol atau gimana ya dok? Oke, jadi persiapan itu bukan hanya kepada pasien atau penderita yang atau orang yang mau diperiksa spirometri, alatnya pun juga harus dipersiapkan. Nanti mungkin di akhir nanti akan dilihatnya ada alatnya untuk kalibrasinya juga ada. Jadi persiapan alat, pertama spirometrinya bagaimana, layak atau tidak bisa dipakai ya. Bagaimana di alatnya juga di situ dilihat aliran listriknya bagaimana, juga dilihat ya, ada mungkin juga di situ mouthpiece-nya itu bagaimana. Sedangkan mouthpiece-nya itu merupakan satu kali pakai karena harus dibuang setelah itu juga. Yang kedua juga harus cebit hidung juga, kertas papernya untuk melakukan rekaman daripada hasil dari spirometri tersebut. Itu kemungkinan itu untuk alat ya. Dan juga kita juga mesti harus siapkan di situ untuk pasien apa ya, harus tinggi berat badannya, untuk alat mengukur tinggi berat badan, untuk menimbang berat badannya juga.
itu harus sediakan, karena pasien sebelum melakukan pemeriksaan spirometri kita harus mendapat data lengkap. Pertama, jenis kelamin laki dan perempuan, tinggi badan berapa, berat badan berapa, rasnya apa juga, karena itu semua nanti hasilnya mempengaruhi hasil dari spirometri ya. Dan juga setelah itu juga kita lihat dia tidak boleh makan terlalu kenyang, karena dengan terlalu makan terlalu kenyang atau pakaian terlalu ketat, ikat pinggangnya juga harus dilonggar, karena juga mempengaruhi hasil daripada pemeriksaan spirometri tersebut. Juga mereka dilarang merokok, jangan umpama kalau mereka merokok mungkin setengah jam sebelum jangan merokok dulu, jangan kerja terlalu berat sebelumnya atau olahraga yang terlalu berat, itu mereka harus diperingatkan sehingga pada saat pemeriksaan spirometri nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin demikian. Ya. Oke, berarti Sobat Budidayu, kalau mau melakukan pemeriksaan spirometri itu jangan olahraga yang berlebihan ya dokter ya, jangan makan yang terlalu kenyang gitu, itu akan mempengaruhi hasil dari spirometri ini sendiri. Oke, untuk mungkin saya akan tambah juga untuk pemeriksanya juga, operatornya juga benar-benar harus yang berpengalaman dia. Jadi pemeriksaan daripada spirometri ini bukan satu kali jadi, mungkin ada beberapa kali ya, bisa pertama, kedua, ketiga, tapi alat tersebut akan mengambil atau memilih sendiri yang terbaik untuk kita cetak sehingga dapat hasil yang maksimal. Berarti bisa beberapa kali ya? Beberapa kali, karena satu kali mungkin kesalahan dari awal sehingga hasilnya tidak dapat diterima. Ya. Ada minimalnya nggak dokter itu? Berarti minimal berapa kali? Jadi kalau minimal, pokoknya gini, malah bukan minimal, maksimal sehari itu kita ambil 8 kali. Kalau memang 8 kali kita lakukan pemeriksaan tidak ada hasil yang dapat diterima dan tidak dapat dibaca, mungkin kita sarankan untuk ulang besok hari lagi. Ya, supaya hasilnya juga lebih bagus. Betul sekali. Oke. Untuk ini kan pasien kan pasti akan mendapatkan hasil dari spirometri ini ya dok. Sebenarnya yang diukur itu apa saja ya dok dari spirometri ini tuh? Oke, jadi jujur aja, jadi fungsi paru kita lihat dari faal paru, kita lihat di sini ada dua ya, pemeriksaan statis dan dinamis. Biasa statis itu tidak hanya melihat volumenya saja, tidak melihat waktu ya. Sedangkan jadi mungkin seperti adanya istilah mungkin tidal volume, tapi sayang tidak ada contoh kertas hasil daripada pemeriksaan spirometri. Tidal volume saja atau functional residual volume. Tapi yang dinamis itu yang kita periksa ya. Pertama kita lihat di hasilnya dari dinamis itu ada namanya FEV1, jadi volume ekspirasi pasar detik pertama, atau FVC ya, volume kapasitas volume daripada paksa ya. Nah itu kita bandingkan nanti ada angka-angka normalnya. Apabila FEV1 itu di bawah 80, itu berarti sudah ada gangguan di paru-parunya. Ya, nanti kita lihat itu ada efisi juga kita lihat. Nanti perbandingan angka ini nanti kita bisa menentukan ini ada gangguan obstruksi atau gangguan restriksi. Juga ada klasifikasi ringan, sedang dan berat. Nah itu, sehingga nanti kita bisa prognosanya bagaimana seperti tadi, juga bagaimana kita bisa evaluasi pengobatan. Jadi bisa pengobatan, jadi mungkin sekarang kita berikan terapi, terus ada perbaikan dari faal paru, jadi kita bisa naikkan obat atau kita juga kurangin obatnya bisa. Itu mungkin demikian Mbak. Seperti itu ya dok ya. Oke, yang terakhir nih dokter, pesan-pesan apa sih dari dokter untuk masyarakat untuk menjaga kesehatan parunya? Mungkin dokter ada pesan-pesan sendiri dok? Ya oke, pesan-pesan terutama apa ya? Kalau merokok, berhentinya merokok. Itu nomor satu. Dalam hal ini merokok ini bukan apa, merokok aktif maupun merokok pasif. Iya. Ya janganlah merokoknya. Yang kedua apalah, ya pola hidup sehatnya. Ya dia harus istirahat yang cukup. Juga makan juga harus makan makanan yang sehat. Juga dia harus berolahraga. Yang penting sekali satu juga ya dengan era sekarang ini mungkin apa? Pemakaian masker apabila kalau kita pergi ke tempat-tempat tertentu yang banyak polusinya, itu saya sarankan pemakaian masker ya, sehingga paru kita terjamin ya. Jika dia harus ya tadi saya sudah bilang istirahat cukup, mungkin dia harus tidur yang cukup, bekerja juga istilah harus hati-hati karena polusi di mana-mana ada sehingga dapat akan mengganggu fungsi parunya. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Sobat Budidayu, maka dari itu kita harus nih menyayangi paru-paru kita, karena kalau udah paru-parunya rusak itu waduh susah ya dok ya, harus berobat, harus ini, perobatannya juga lama ya dok ya. Oke, sekali lagi terima kasih dokter Loli untuk podcast kali ini yang sangat menarik ya dok ya. Saya Erika sebagai host pamit undur diri dan ya, saya Dr. Lawrence Loli Patiselano, spesialis paru, mengundurkan diri ya. Salam sehat.